شيء محمد محمد الشافعي بن عوف الشافعي العلي الطريق الخبر من الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبركاته وبكرامته وبأسراره بكلمة من الآخرة على جميع كلام أسناد الشيخ الإخوان سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والاستعانة تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته والتوفيق والصواب سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين حفظا وسلم وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا حسن العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجننا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما واسعا في رزقنا وبارك فيما رزقنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في علومهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة من المقربين كسر النوال حسنا في آل القيوم بلا زوال يا رب يا بلا مثال ولك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lanjutkan daripada pelajaran kita mengenai syarat sahnya solat. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di minggu yang lalu dikatakan bahwa syaratnya solat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadatsain, suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua wa taharatu 'anil najasati fi sawbi wal makani wal badan, suci dari najis pada pakaian, badan maupun tempat. Lalu yang kemudian yang ketiga wasatrul aurati, menutup aurat, dan yang keempat menghadap kiblat kita. Adapun pada malam ini memasuki syarat sahnya sholat yang kelima wa dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat ini menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau semisal kita melaksanakan daripada sholat 5 waktu tapi belum masuk waktunya, maka sholat kita tidak sah. Jadi semisal kita tidur jam 10, bangun jam setengah 12, ya mungkin karena capean atau mungkin karena kelelahan, nyangkut bahwasanya waktu zuhur sudah masuk. Begitu bangun dek wudu lalu sholat, sementara masuk waktu sholat itu jam 12 kurang 5 pas kita tadi bangun sholat tadi jam sholat jam 12 seperempat, 12 kurang seperempat. Begitu tengah-tengah sholat tiba-tiba suara azan, maka batal sholat. Jadi syarat yang kelima adalah masuknya waktu sholat. Jadi kalau semisal belum masuk waktu sholat, kalau kita sudah melakukan sholat, maka sholat kita sah. Wal ma'ana adapun ma'ananya anal khamisah, bahwasanya yang kelima min syuruti sihhati sholat, daripada syarat sahnya sholat adalah dukhul waqtiha, masuknya waktu sholat. Indana zawatil waqti, jikalau memang keberadaan sholat itu memiliki waktu, ya seperti halnya sholat 5 waktu. Maksudnya waktu sholat tadi apa? Diyakini dengan keyakinan memang bahwa benar-benar al-zannin, atau hanya tapi usahakan ini nasya'a yang muncul al-ijtihadi, dari sebab ijtihad. Jadi semisal nih kalau kita sholat maghrib, memang kebetulan rumah kita jauh dari pemukiman. Di saat itu hujan
menjelang isya suara azan tidak terdengar. Nah, jadi kalau dengan persangkaan maka kita harus ada usaha. Berbeda dengan yakin. Kalau yakin masuk waktu sholat ini berarti ya sudah ada kepastian, misalkan suara azan atau kita tahu jadwal sholat kita 5 jam, oh sekian memang masuk waktu sholat. Nah, tapi kalau semisal keadaannya memang tidak memungkinkan, kebetulan jam tak kaki, HP tak hidup, nah harus ada ijtihad kalau memang berdasarkan persangkaan. Nah, ijtihadnya cak mana? Oh, misalkan dari maghrib sampai menjelang waktu isya ini biasanya kalau dibaca ke Quran itu kurang lebih bacanya sejuz setengah. Nah, biasanya masuk waktu isya. Jadi ada ijtihad, ada usaha itu kalau persangkaan. Berbeda kalau dengan keyakinan bahwa memang masuk waktu sholat maka tidak perlu lagi ijtihad. Lalu yang ke-6, wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui bahwa sholat yang dilakukan adalah wajib. Itu sholat fardu yang kita lakukan itu hukumnya wajib. Maknanya anasa disawasanya yang ke-6 min syuruti sihhatis sholat, daripada syarat sah sholat al-mafrudati yang difardukan adalah ilmu musalli bikaunha fardhon, pengetahuan orang yang sholat bahwasanya keberadaan sholat yang dia lakukan itu hukumnya fardu. Falatasihu sholatu mutaraddidin, maka tidaklah sah sholatnya orang yang bimbang fi fardiyatiha, tentang kefarduannya atau kewajiban sholat. Misalkan sholat 5 waktu lah jelas nih, tidak zuhur, isya, subuh, maghrib, asar. Kok salah sih kok, tapi kita anggap bahwasannya hukumnya adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia beranggapan demikian berarti ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib, maka bila mana meninggalkannya hukumnya berdosa. Jadi harus mengetahui betul bahwa sholat yang dilakukan itu hukumnya wajib. Nah, itu juga sholat sunnah, ya harus diyakini betul bahwa sholat sunnah itu juga hukumnya sunnah. Misalkan orang yang tak tahu belajar nih sholat tarawih, karena adanya di bulan Ramadan dia nganggap bahwa sholat tarawih itu hukumnya wajib, padahal sunnah. Jadi harus betul-betul mengetahui bahwa sholat yang dilakukan itu wajib, bukan di sholat batu, dan sholat yang dilakukan hukumnya sunnah berarti sholat sunnah. Lalu kemudian syarat yang ke-7, wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Orang yang sholat tidak meyakini salah sikok fardu daripada fardunya sholat itu sunnah. Maksudnya rukun di dalam sholat itu dia tidak meyakini salah sikoknya adalah sunnah. Rukun sholat ada berapa? 17. Itu kalau yang cuma dengan dipisahkan. Kalau yang digabungkan 13. Nah, dia harus mengetahui bahwasanya fardu atau rukun yang sudah ditentukan di dalam sholat itu hukumnya fardu, dalam arti harus dia lakukan. Jangan sampai dia tidak meyakini bahwasanya rukun sholat itu salah sikoknya dianggap sunnah. Kalau dia demikian maka sholatnya tidak sah. Maknanya adalah anna syartas as-sabi'ah, sesungguhnya syarat yang ke-7 min syuruti sihhatis sholat, daripada syarat sahnya sholat ala ya'taqida al-musalli sunnata fardin mu'ayyanin min furudiha. Orang yang sholat tidak meyakini kesunahan daripada fardu yang telah ditentukan daripada fardu-fardunya sholat.
daripada kewajiban rukun yang harus dia penuhi di dalam sholat. Jangan sampai dia yakini itu sunnah. Semisal Al-Fatihah, dia meyakini bahwasanya surat Al-Fatihah, ingat surat Al-Fatihah termasuk rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan. Kok dia meyakini itu sunnah, sedangkan dia tahu, ya, maka sholatnya tidak sah. Atau semisal rukun fi'liyah, seperti halnya rukun, ya, dia yakini bahwa rukun itu hukumnya sunnah, maka tidak sah. Jadi yang rukun yang berarti fardu, yang sunnah yang berarti sunnah. Misalnya seperti apa? Mengucap takbir, ya, mengucap takbir intikal. Kalau takbiratul ihram kan rukun qauliyah, kalau takbir intikal kan hukumnya sunnah. Atau semisal doa iftitah, jangan sampai dia meyakini salah sikok daripada rukun sholat dia anggap sunnah. Amal mubhamu, adapun kalau semisal rukunnya yang tidak jelas, dalam arti dia kurang paham, dia kurang tahu, fala yatubu ittaqada sunniyatihi, maka tidaklah mengapa kalau dia meyakininya sebagai sunnah. Seperti halnya ka'ayat takidah sunniyata wahidin minar ruku'. Semisalnya dia meyakini sunnah salah sikok daripada rukun-rukunnya sholat minar ruku'i wa sujud min ghairi ta'yin, dengan tanpa menentukannya. Intinya itu dia sholat, pokoknya salah sikok rukun, salah sikok daripada rukun-rukun yang sholat itu dia anggap sunnah, tapi dia tidak tahu. Pokoknya di antara rukun-rukun dalam sholat itu ada yang sunnah, dia beranggap ada yang sunnah, entah itu rukun, entah itu sujud. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan menganggap rukun yang wajib dia anggap sunnah. Kalau sekarang ini tidak jelas, orang paham dia. Pokoknya rukun-rukun yang sudah ditetapkan itu salah satunya ada yang sunnah, dianggap itu. Minar ruku'i wa sujudi min ghairi ta'yinin, misalkan ruku atau sujud dengan tanpa dia tentukan. Dia tidak maksudkan bahwasanya yang sunnahnya ruku', tidak. Kalau salah sikap itu ada yang hukumnya sunnah. Wa kaza, atau semisalnya juga lau ittaqada anajami amatubatiha farudun au ba'daha fardun wa ba'daha sunnah. Atau semisal dia berkeyakinan bahwasanya semua yang dia lakukan di dalam sholat itu semuanya fardu. Gawe dia dari awal sampai terakhir salam, dari takbiratul ihram sampai salam dia anggap fardu Allah. Ya, maka dihukumi sah sholat. Jadi kalau dia kurang jelas. Au ba'daha min fard, au ba'daha fardun wa ba'daha sunnah, atau dia beranggapan bahwasanya semua yang dilakukan di dalam sholat, ya pokoknya ada yang fardu, ada yang sunnah, tanpa dia tentukan. Intinya seperti itu. Ya, pokoknya di dalam sholat kan tahu, pokoknya kalau di sujudnya, kalau di rukuknya, pokoknya dia berkeyakinan pokoknya ada yang fardu dan ada yang sunnah. Berbeda kalau dia menentukan dan jelas-jelas rukuk itu apa? Rukun, terus dia tentukan sebagai sunnah, tidak boleh. Walam yaksid bifardin muayyanin as-sunnah, dan dia tidak bermaksud dengan salah sikap fardu yang telah ditentukan itu dia anggap sunnah. Fa'inah wilayahul, kalau macam itu kasusnya tidak mengapa. Nah, kata Sayyid Umar bin Ahmad Asy-Syadzili, wala faraqo, beliau menjelaskan pendapat dua ulama antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Rabi. Wala faraqo fi ma dzukira baina 'alim wal 'ami. Tidak ada bedanya dengan apa-apa yang telah disebutkan tadi, maksudnya rukun-rukun yang mubham tadi, ya, antara orang alim maupun orang awam inda Ibnu Hajar, kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Nah, orang yang tahu dengan ilmu sholat dengan orang yang tidak tahu ilmu sholat, ya, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan seandainya dia sholat
Dia beranggapan bahwasanya seluruh yang dilakukan dari awal sampai akhir fardu kalau. Kalau menurut Imam Hajar itu sah. Kalau dilakukan oleh orang yang tahu akan sholat atau orang yang awam dengan sholat, atau orang yang sholat tadi beranggapan pokoknya di dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, dia tidak tahu. Nah, kalau menurut Imam Hajar, tetap dihukumi sah sholatnya. Wa wafaqahu ar-Ramli, dan pendapat Imam Ibnu Hajar ini disepakati oleh Imam Ramli fil ani, akan tetapi hanya pada orang awam baik kalau untuk Imam Ramli. Amal alimu, sementara bagi orang yang alim, berarti orang yang tahu dengan ilmu sholat. Falabudda indahu ayyumaiza faraidaha min sunaniha, maka wajib bagi orang yang tahu tentang ilmu sholat ini untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Tidak percaya kamu dia sudah duduk belajar bertahun-tahun tentang ilmu sholat kok masih dianggap awam, itu yang keterlaluan. Kalau sudah duduk bertahun-tahun di majelis, sudah belajar tentang ilmu sholat kok masih belum pada bedakan antara fardu dengan sunnah, lewatan. Awiyada kita anda jami'a af'aliha furudun, atau dia beranggapan bahwasanya semua yang dia lakukan di dalam sholat itu hukumnya fardu. Kalau menurut Imam Ramli, kalau orang awam, nak dia tahu tentang ilmu sholat, nak tidak tahu ilmu tentang sholat, sah sholat. Antara dia fardu dan sunnah kok dia kurang paham, kurang bisa membedakan antara fardu dengan sunnah. Kalau menurut Imam Hajar, dia sah baik antara orang alim maupun orang yang awam. Kalau Imam Ramli khusus bagi orang awam baik. Kalau orang yang tahu ilmu sholat, maka dia harus bisa membedakan antara fardu dan yang sunnah. Atau dia sudah belajar ilmu sholat, dia sudah mengerti, tapi dia beranggapan semua yang dilakukan di dalam sholat itu hukumnya fardu, tetap sah. Nah, adapun definisi alim ataupun awam dalam masalah sholat, di sini kata Sayyid Umar bin Ahmad sendiri, wal alimu huna, adapun orang yang tahu mengerti tentang sholat dalam hal ini adalah man ishtaghala bil ilmi, adalah orang yang telah disibukkan bil ilmi, untuk belajar, untuk mengetahui masalah sholat zamana di dalam waktu taqdil al-adat. Kalau menurut kebiasaannya, kalau dalam jangka waktu 2 bulan memang dia ini yang ilmu sholat itu, maka dia bisa membedakan antara fardu dengan sunnah. Misalkan kebiasaan kita nih kalau belajar tentang sholat itu misalkan sebulan nih, memang diduduk ini ada waktu untuk mempelajarinya dalam sebulan, maka dia sudah bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Itu kalau orang yang alim, berarti dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk menyibukkan dirinya untuk belajar tentang sholat. Nah, adapun orang yang awam, dalam arti tadi, kalau tadi ayyumaiza bainal fardhi wa sunnah, dia baca membedakan antara fardu dan sunnah. Wal almi bi khilafi, adapun orang yang awam dalam masalah sholat ini adalah sebaliknya. Nah, berarti kebalikan dari orang yang alim tadi. Berarti dia tidak kasih waktu untuk mempelajari ilmu sholat. Nah, itu sudah dianggap awal. Atau dia punya waktu untuk belajar sholat tapi tidak cukup. Lebih banyak dia mementingkan gawe dia daripada belajar sholat. Misalkan belajar sholatnya tadi dalam sebulan cuma sekali. Nah, terus dalam 2 bulan cuma sekali, mana paham? Banyak alim pun daripada belajar, nah maka dianggap kalau dalam pengertian masalah alim dan awam dalam masalah sholat. Apalagi kalau kamu kalau sudah belajar bertahun-tahun duduk di majelis belajar tentang masalah sholat ini, kok masih tak bisa juga membedakan antara fardu dengan sunnah, ya tidak baik lagi dia ngomong awam, karena sudah bertahun-tahun
tahu. Berarti apa? Mukosir namanya. Mukosir itu ledor. Ada imam. Jadi kalau misalnya tidak tahu juga masih. Lalu kemudian yang ke-8 wastinabul mubtilah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi orang yang sholat itu harus tahu, harus paham hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya kan kentut. Nah tahu di dalam sholat itu kalau kentut batal. Jadi pas sholat dia kentut terus ke sholatnya ya sah. Ya dah bisa sah. Ya, maka jadi kalau ada sholat yang dapat bersuci. Al-makna adalah ada syarat as-saniyah, bahasanya sholat yang ke-8 yang syuruti sihati sholat, daripada syarat sahnya sholat ayatan iba al-musalli fi ja'ni sholati kullama yuktiluha, hendaknya dia menjauhkan hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya di dalam gawi dia yang selama dari takbiratul ihram sampailah salam ya, dia jauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau misalnya kentut dia tahan kentutnya tadi tidak sampai keluar sah sholatnya, tapi menahan dia kentut tadi hukumnya makruh. Jadi sebisa mungkin ketika di dalam sholat dia harus menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Wah saya dibayar nanti akan jelaskan atau saya Umar bin Ahmad As-Sutiri penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Dan beliau menambahkan lagi wabakia dan masih ada sisa min syuruti sihhati sholat, daripada syarat sahnya sholat yaitu al-islamu Islam. Jadi kalau orang kafir sholat tidak sah sholat, dia harus login dulu, wajib masuk Islam dulu, syahadat dulu, baru baca Islam sholat. Lalu yang kedua tamis apa? Sudah pintar, misalkan bocil ini nih, dia sudah baca makan dewe, dia sudah bisa apa? Itu baca pakai baju dewe. Seandainya dia sholat, yo, dan memenuhi rukun dan syaratnya sholat, yo sah sholatnya. Tapi dia belum dapat kewajiban karena dia belum mukallaf. Jadi kalau misalkan salah-salah sholat terpenuhi, dia lakukan, dia sah sholatnya, tapi kewajiban sholat itu belum dibebankan kepada si bocil tadi, meskipun dia sudah tahu. Wal ilmu bi kaifiyatiha. Jadi syarat sahnya sholat itu tidak harus mukallaf, tapi tamis. Wal ilmu bi kaifiyatiha, mengetahui tata caranya sholat, itu juga termasuk syarat sahnya sholat ya. Menurut tambahan daripada saya Umar bin Ahmad As-Sutiri, mengetahui tata caranya sholat. Berarti apa? Kalau cuma sekedar ikut-ikut baik, ya namanya ikut-ikut ibadah tadi ikut tak tahu tanto cara ya tidak sah. Jadi memang harus belajar. Bi ayyarifa aqwalaha wa af'aliha wa tartibiha. Jadi orang yang sholat harus mengetahui apa-apa yang harus dia baca, apa-apa yang harus dia ucapkan ketika sholat, gerakan-gerakan sholat, gawi-gawi di dalam sholat dia harus tahu, wa tartibiha, dan tertib atau urutannya sholat itu dia harus paham. Kalau nggak paham tadi, mau kaji sujud dulu baru ruku, atau ruku dulu atau iktidal dulu baru ruku, kacau. Ya. Jadi mengetahui tata cara sholat itu termasuk bagian daripada syarat sahnya sholat. Ya, paham seharusnya. Nah, syarat sahnya sholat ini harus terpenuhi sebelum sholat sampai selesai sholat. Berarti syarat sah sholat ini harus ada dari mulai kita nak sholat sampai selesai sholat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu harus ada selama kita sholat sampai selesai. Kalau seandainya salah sikok rukun kita tinggalkan karena lupa, berarti
atau sujud sahwi. Tapi kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka batal sholat. Jadi intinya kalau ruku, hal yang harus terpenuhi dari awal sampai akhir sholat. Kalau syarat sah sholat itu harus terpenuhi mulai dari belum nak sholat sampai selesai sholat, harus tetap aduk sampai selesai. Nah, itu kan tadi kalau misalkan syarat sah sholat tadi kan harus suci. Di tengah-tengah sholat kok kentut, belum batal. Untuk batal sholat kan, meskipun toh pas akhirnya dikit lagi, tak tahan lagi tetap batal. Ulang. Lalu kemudian setelah hal-hal yang membatalkan sholat, syarat-syarat sholat, kemudian Imam Said Salim bin Sumail menerangkan tentang al-ahdas. Hadas islami ada dua. Yang pertama asghar wa akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Al-ahdas, hadas itu jamu hadasin, adalah bentuk jamak daripada isim mufrad hadas. Hadas itu sih kalau ahdas berarti beberapa hadas. Wa huwa lughatan, dalam arti bahasa asyai'u al-hadis, yang nama hadas itu adalah sesuatu yang baru, berarti yang tadinya tidak katik terus diatur. Walau bisyar'i, salah satu itlaqati, menurut pandangan syariat, hadas itu memiliki 3 pengertian. Wayutlaku alal asbabi allati yantahi bi at-tuhur. Maka bisa dimaknai atau bisa dimengerti bahwasanya hadas itu adalah beberapa sebab yang mana dengan sebab itu tadi yantahi at-tuhur, kesucian itu masa artinya habis, dalam arti apa? Expired. Kalau seandainya ada sebab hadas, maka kesucian itu menjadi habis, berarti harus menghilangkan hadas itu lagi. Dalam arti misalkan sholat, habis selesai sholat terus hadas kecil kentul. Nah, sholat yang selanjutnya maka dia harus bersuci kembali. Jadi sebab-sebab yang menghabiskan masa suci. Wala amrin itibariyin, ada juga yang memberikan pengertian bahwasanya hadas itu adalah perkara yang abstrak. Abstrak berarti yang tampak. Yaqumu bil a'dha, yang ada pada bagian tubuh. Contoh nih, misalkan hadas kecil, berarti yang dibasuh hanya beberapa bagian saja. Tapi kalau seandainya menanggung hadas besar, maka yang dibasuh berarti seluruh tubuh. Berarti wajib yang na'usihatas sholat. Jadi dengan sebab-sebab tadi bisa menghalangi keabsahan sholat. Haisula murakhas, sekiranya memang tidak kate dispensasi, tidak kate itu boleh nih sholat dengan tanpa menggunakan air bila mana kondisinya darurat. Misal di tengah hutan yang tidak kan berarti bisa pakai alternatif dengan menggunakan debu. Itu namanya dispensasi. Nah, debu itu kan niatnya dengan tayamu, bukan untuk menghilangkan hadas, tapi agar diperbolehkan untuk sholat. Jadi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, artinya tayamu agar diperbolehkan sholat. Atau semisal orang yang pakai ini, orang yang memang tidak memiliki 2 alat untuk mensuci, bangkit kaki, debu dan ketik. Nah, dalam kondisi seperti itu, kondisi darurat, nah itu ada rukhsah. Lalu kemudian wa'alal mani al-mutarattibi 'alal asbabi wal muradu huna al-awwal. Atau juga ada yang memberikan pengertian sesuatu hal yang mencegah dari efek dari sebab-sebab
yang membuat dia jadi dilarang untuk melakukan hal tersebut. Contohnya semisal nak nyentuh Al-Quran, nak bawa Al-Quran sementara tidak kaki wudu, nah, berarti dia menanggung hadas kecil. Kalau menanggung hadas kecil kan tidak boleh bawa Quran. Kalau menanggung hadas besar tidak boleh maco Quran. Jangan kena bawa maco, jadi tidak boleh menanggung hadas besar. Walaupun Tuhan al-awal yang dimaksud di sini adalah yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Ialah apa tadi? Sebab-sebab yang dengan sebab itu bisa menghabiskan masa suci, expired. Ya, kesucian kita ini expired kalau seandainya sebab itu ada yang contohnya tadi hadas kecil tadi atau hadas besar tadi. Maknanya adalah annal asbaba allati yantahi biha at-tuhur istilahnya aswar wa akbar. Maksudnya sebab-sebab yang menghabiskan suci dengan sebab-sebab tersebut itu ada dua. Yang pertama asghar wa akbar, hadas kecil dan hadas besar. Wala wasitatan bainahuma, dan tidak akati hadas pertengahan itu tidak akati di antara keduanya. Yang ada cuma hadas kecil dan hadas besar. Akan tetapi wakila ada yang berpendapat annal janabah, bahwa sesungguhnya jinabah itu berarti apa? Keluar sperma, entah itu mimpi basah, entah itu berhubungan suami istri, la asghara wala akbar. Ada yang mengatakan bahwa jinabah itu bukan termasuk hadas kecil maupun hadas besar. Bal ausat, karena terjadi hadas pertengahan. Berarti ada yang mengatakan bahwasanya hadas itu ada tiga, hadas kecil, hadas setengah, hadas besar. Karena apa? Larangan bagi orang yang junub dengan wanita yang kena hadas besar seperti halnya haid dan nifas itu lebih banyaklah larangan bagi orang yang haid dan nifas. Karena hubungan haid dan nifas itu kan tidak boleh apa? Berhubungan badan, tidak boleh apa lagi? Berdiam di masjid. Jadi larangannya lebih banyak. Jadi ada yang berpendapat demikian. Ada pertengahan dan ada besar. Bal ausat wa alaihi batakun usrasa, maka jadilah di atas. Tapi pendapat yang paling kuat itu cuma dua, hadas kecil sama hadas besar. Jadi jinabah, haid dan nifas itu dianggap hadas besar. Meskipun orang yang haid dan nifas itu larangannya lebih banyak ketimbang orang yang junub. Bal asghar ma aujaba al-wudu, orang yang menanggung hadas besar maka dia diwajibkan untuk berwudu. Wal akbar ma aujaba al-ghusl. Sedangkan hadas besar hal yang mewajibkan untuk mandi. Jadi semisal nih malam berhubungan badan, ya jam 2 atau jam 1, maka wajib mandi. Hukum wajibnya itu kalau kita nggak sholat subuh berhubung hari dingin itu kan ditunda. Jadi mulai wajibnya ketika nggak sholat. Kalau seandainya dia tidak mandi wajib terus sholat haram. Maknanya adalah annal asghar, sesungguhnya hadas kecil minal ahdas, daripada beberapa hadas adalah sesuatu yang wajib disabab bihal wudu, yang hal yang mewajibkan dengan sebab hadas kecil tadi diwajibkan untuk berwudu. Kazawalil akli, seperti halnya apa? Hilangnya hilangnya akal karena apa? Karena apa hilang akal? Mabuk, itu. Jadi kalau misalnya kamu sholat nih, sholat subuh, Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Pasti kan baca dulu. Walaupun cuma sekejap, batal sholat. Sholat batal, wudu batal. Wa khuruji ghairi mani, keluar sesuatu selain daripada air mani. Contoh misalkan isi keluar ekor.
Iya, misalnya prinsip buat eker. Maka datang di dalam nasi ada eker. Kebetulan tak baca keluar dari mulut, tapi keluar dari hidung. Kemaluan belakang, satu kuat. Meskipun bukan berbentuk apa kotoran, bentuk benda suci, apapun yang keluar dari depan maupun belakang, pukul maupun tubuh, maka dia wajib berwudu. Min ahad disajilah itu salah satu dari dua tegalan, baik depan maupun belakang. Keluar mani suci hukumnya, tapi dia wajib mandi. Wal akbar ma wajaba bisa tidak al-wuslu. Adapun hadas besar adalah hal yang mewajibkan dengan sebab hadas besar tadi mewajibkan untuk al-wuslu mandi. Kal haidi seperti hamil bagi perempuan itu misalkan haid, wal jinabah dan juga junub laki-laki misalnya. Bujang-bujang ini kalau itu bahasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wasulana rahmati wa amini rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ikhwani wa samiri hilani wa kulli dhi mahabba awkiratina sabba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judan manna lagi bisari minna bil mustafa rasulina sadi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ya nafsi subi walhamdulillahi